saya Salma Ismaidayati dengan NPM akhir 082. Halo, perkenalkan nama aku Rama Putra dengan NPM akhir 085. Hai, saya Divira dengan NPM akhir 101. Hai, saya Alia dengan NPM akhir 104. Halo, saya Firly dengan NPM akhir 116. Hai, aku Nizar dengan NPM akhir 130. Di sini, kami akan memberikan informasi seputar fakta unik kerang hijau sebagai bioindikator perairan. Pertama-tama, apa itu kerang hijau? Kerang hijau atau Perna viridis merupakan biota yang termasuk dalam kelas Bilaphia, yang artinya hewan yang memiliki dua cangkang. Cangkangnya terletak pada bagian atas dan bawah yang menutup. Kebanyakan Bilaphia adalah pemakan suspensi. Apa sih pemakan suspensi itu? Pemakan suspensi adalah pemakan partikel-partikel yang ada di perairan. Nah, jadi di sini aku mau ngejelasin tentang morfologi dan ciri-ciri dari kerang hijau. Kerang hijau sendiri memiliki dua cangkang yang berwarna hijau kehitaman. Panjang tubuh kerang hijau berkisaran 6-8 cm. Fungsi cangkang terluar kerang adalah sebagai pelindung jaringan lunak yang ada di dalamnya. Jaringan lunak tersebut terdiri dari ginjal, jantung, mulut, dan anus. Pada bagian terluar kerang terdapat dua buah lubang yang disebut dengan sifon. Sifon atas berfungsi sebagai tempat keluarnya air, dan sifon yang bagian bawah berfungsi sebagai tempat masuknya air. Kita dapat menemukan kerang hijau, biasanya ada di laut, di pesisir pantai, di daerah mangrove, dan di muara sungai. Biasanya, kerang hijau hidup dengan menempelkan tubuhnya di batu, kayu, atau substrat keras lainnya. Bioindikator adalah makhluk hidup yang dapat dijadikan alat sebagai bahan evaluasi perubahan status suatu keadaan dari waktu ke waktu. Bioindikator berfungsi sebagai penentuan kualitas suatu lingkungan dari sisi baik dan sisi buruk, serta dampak yang akan ditimbulkan. Bioindikator dibagi menjadi dua jenis, yaitu indikator aktif dan indikator pasif. Indikator pasif adalah spesies penghuni asli suatu habitat yang mampu menunjukkan sesuatu yang dapat diukur. Sedangkan, indikator aktif adalah suatu organisme yang menunjukkan tingkat sensitivitas tinggi terhadap polutan. Dalam penentuan bioindikator, ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi. Di antaranya adalah 1. Stabil secara taksonomi dan dapat dikenali. 2. Sejarah alamiah diketahui. 3. Siap dan mudah disurvei dan dimanipulasi. 4. Taksa yang lebih tinggi terdistribusi secara luas dalam berbagai habitat. 5. Taksa yang lebih rendah berspesialisasi dan sensitif terhadap berbagai perubahan. 6. Pola keanekaragaman menggambarkan atau terkait dengan taksa lainnya yang berkerabat atau tidak. Dan 7. Memiliki potensi ekonomi yang penting. Perna viridis mendapatkan makanan dengan cara menyaring partikel-partikel yang ada di dalam suatu perairan. Namun seperti yang kita ketahui saat ini, kondisi kebanyakan perairan sedang tidak baik karena banyaknya buangan limbah yang mengandung logam berat seperti kadmium dari aliran sungai yang masuk ke dalam suatu perairan. Dengan meningkatnya kandungan logam berat yang masuk ke dalam tubuh, kerang hijau akan mengalami gangguan dalam proses filtrasi makanan. Kerang hijau dijadikan sebagai indikator lingkungan karena mampu beradaptasi terhadap kondisi lingkungan yang tercemar. Batas toleransi kerang hijau lebih besar dibanding organisme lain, terutama ikan yang akan langsung mengalami kematian. Kerang hijau merupakan bioindikator untuk memonitor senyawa-senyawa beracun di lingkungan perairan, laut, karena distribusi penyebarannya yang luas. Sifat hidupnya menetap, mudah diambil untuk sampel, mempunyai toleransi yang luas terhadap salinitas, juga tahan terhadap tekanan dan tingginya akumulasi berbagai bahan kimia. Fakta unik kerang hijau. Yang pertama, dapat beradaptasi dengan baik terhadap suhu, salinitas, dan pH. Yang kedua, kaki kerang hijau dibentuk oleh jaringan otot yang memanjang. Pada masa mudanya, digunakan sebagai alat gerak. Sedangkan pada fase dewasanya, digunakan sebagai alat untuk menempel pada substrat atau bisus. Organisme ini merupakan organisme filter feeder yang mana organisme ini menyaring air, partikel organik, plankton, dan jasad renik dari dalam air. Organisme ini juga disebut sebagai organisme sesial atau organisme yang menempel pada substrat dan tidak dapat bergerak bebas. Aktivitas makannya dipengaruhi oleh salinitas, suhu, dan konsentrasi yang ada pada tubuhnya.
Yang kelima, kerang hijau memiliki indera pendeteksi cahaya, indera penyeimbang, dan indera yang berfungsi untuk mengidentifikasi zat kimia yang ada di air atau staridium. Yang keenam, kerang hijau mengandung racun yaitu saktosin, di mana racun ini lebih berbahaya dari sianida. Namun memang kandungannya sangat kecil sekali dan untuk menimbulkan efek racun, kita harus mengonsumsi dalam jumlah yang banyak. Yang ketujuh, kerang hijau mengandung logam berat seperti merkuri, timbal, dan tembaga yang berbahaya untuk tubuh, terutama kerang hijau yang hidup di daerah perairan tinggi polutan, baik itu industri maupun rumah tangga, yang mana jika dikonsumsi dalam dosis yang banyak, bisa menyebabkan kerusakan hati dan ginjal. Sekian info dari kami. Kalau kalian punya info lebih lanjut seputar kerang hijau, boleh banget ya ditulis di kolom komen. Terima kasih, dadah!